Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum dulur. Tetap saya doakan dari pojok hukum, dulur-dulur tetap sehat, tetap panjang umur, tetap semangat, agar dulur bisa melihat channel pojok hukum ini untuk menambah wawasan pengetahuan. Dulur, saya akan membahas dalam video kali ini tentang apabila seseorang berpacaran. Kadang-kadang saya ini memberikan judul itu saya kurang begitu bisa. Yang jelas apabila seseorang berpacaran berduaan di salah satu tempat, apakah hal tersebut itu melanggar hukum? Karena kadang-kadang kita melihat di televisi ada seorang laki dan perempuan berduaan, berpacaran di salah satu tempat umum, terus didatangi oleh seorang polisi, oleh seorang satpol PP atau apa, terus akhirnya ditangkap. Nah, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, untuk itu sebelum saya jawab, sebelum kita cerita, sebelum saya lanjutkan, tetap like, comment, share, dan subscribe. Salam pojok hukum. Oke dulur, terima kasih sudah like, comment, share, dan subscribe. Sebelum saya lanjutkan, begini dulur, saya minum dulu. Sip. Ini dulur, berpacaran itu sah-sah saja, boleh-boleh saja ya, menurut aturan hukum. Tidak ada larangan, tidak ada aturan yang berlaku menjerat, asalkan dulur harus tahu rambu-rambunya. Itu tipsnya seperti itu. Rambu-rambu apa Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana Bang? Maksudnya rambu-rambu itu ada poin-poin yang harus diwaspadai. Pertama, ini untuk cowok. Kalau cowok itu berpacaran dengan anak di bawah umur, otomatis di bawah 18 tahun lah, atau ya masih 16 SMP atau masih SMA, ya 18 tahun, di bawah 18 tahun kalau pidana. Itu perlu diwaspadai. Karena apa? Kalau Anda berpacaran di tempat umum dengan anak di bawah umur, terus Anda mendapati datang seorang ketertiban kota atau mungkin pihak kepolisian, Anda ditanya identitas, nggak punya identitas karena belum punya KTP, terus Anda tidak melakukan hal-hal yang, apalagi Anda tidak melakukan hal-hal yang sifatnya berbau-bau kesusilaan, tetap Anda kena ancaman undang-undang tentang perlindungan anak. Terutama undang-undang perlindungan anak ini, anak itu harus atas izin orang tua, terus harus mendapat perlindungan, kasih sayang orang tuanya dan lain sebagainya. Tidak boleh seenaknya seperti itu, apalagi sampai berpacaran. Itu ada aturan hukumnya. Demikian juga kalau seandainya dulur-dulur sampai melakukan tindakan-tindakan berduaan di tempat umum, di taman atau di mana, yang
pemikiran notabene-nya itu sampai maaf ini dulu ya yang melanggar, menyalahi aturan hukum agama, megang-megang dan lain sebagainya lah. Anda improvisasikan sendiri lah, seperti itu. Hal tersebut malah Anda kena pasal kesusilaan dan pasal tentang pelindungan anak. Ancamannya berat sekali, bisa sampai 4 tahun, bisa sampai 3 tahun, seperti itu. Kalau dari pihak orang tua melaporkan, mengadukan. Untuk itu dulur ya, untuk itu saya memberikan semacam pengetahuan. Alangkah baiknya ya tidak dilakukan di tempat umum. Kalau di tempat umum duduk berduaan, tidak sambil makan, tapi tidak adalah tempat sepi dan lain sebagainya, apalagi melakukan itu anak di bawah umur, itu sudah menyalahi. Kalau seandainya ini Bang, pacar saya sudah dewasa, kita sama-sama dewasa dalam artian di atas 21 tahun, 23, ya tergantung dia masih tidak ada pasangannya apa enggak. Maksudnya ada pasangannya dalam ikatan pernikahan apa enggak. Kalau salah satu dalam ikatan pernikahan selingkuhan, nah ini bisa diadukan pengaduan oleh pasangannya. Anda bisa kena pasal perzinahan, seperti itu. Kalau sama-sama bujangannya Bang, oh enggak masalah seperti itu, asalkan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang notabene kepada kesusilaan. Maksudnya tahu kan, seperti itu. Ya hanya duduk-duduk di tempat umum agak rame, tidak sepi-sepian, enggak masalah. Anda enggak masalah, ya kan? Jadi semuanya itu bisa terjerat hukum apabila memang spesifikasinya, syarat-syaratnya terpenuhi. Kan aturan hukum ini kan dibuat agar masyarakat ini menjadi jera kan, menjadi yang nggak baik menjadi baik kan. Norma itu kan seperti itu, dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang nggak normal menjadi normal, kan gitu. Hukum itu dibuat seperti itu karena biasanya pihak penyidik kepolisian di antaranya ini menjerat pasal dalam KUHP, terutama pasal tentang kesusilaan, pasal 281. Terus kalau anak di bawah umur tadi, undang-undang tentang perlindungan anak, terutama Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diperbarui lagi tentang Undang-Undang 17 tahun 2016 dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Seperti itu. Kalau tentang kalau juga cukup dewasa tanpa ada pasangan bisa pasal perzinahan, 284 dan lain sebagainya, sampai tindakan pemerkosaan bisa sampai 286, 285 dan sebagainya dalam KUHP. Saya kira singkat cerita seperti itu. Jadi untuk video kali ini memang membahas mengenai kalau seandainya pacaran di muka umum apakah bisa dipidana. Bisa saja terjadi dipidana, bisa saja terjadi perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum, bisa dihukum, tapi dengan syarat, ya toh, dengan syarat bisa dihukum kalau pacarnya atau pasangannya ada yang di bawah umur, masih anak, atau mungkin dalam ikatan pernikahan salah satunya pasangan atau selingkuhan, atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang senonoh. Tahu kan senonoh, seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu ya. Saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan ini membawa berkah, membawa manfaat agar dulur-dulur lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih baik hindari hal-hal yang perbuatan yang melanggar hukum.
Lebih baik Anda bekerja, konsentrasi sampai dewasa cukup umur, Anda lamar, kalau sudah muhrimnya Anda nikahi. Itu lebih baik daripada melalui proses-proses PDKT, pacaran, sampai hal-hal yang tidak diinginkan baru menikah. Ya kan? Itu berdosa dulu sebelum menjadi muhrimnya. Mudah-mudahan ini video kali ini berkah lah, berkah. Saya kira seperti itu. Jangan lupa tetap ya dulur ya, like, komen, share, dan subscribe. Minum dulu di jus apel.